Secara hukum tertulis itu sudah Profesor bahwa Mahfud dia sah MD, menjadi calon wakil presiden paslon nomor urut 3 setelah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam Kabinet Presiden Jokowi, mulai menampakkan keasliannya, mulai mengkritik penguasa, menyerang pemerintahan Jokowi. Dan kali ini Mahfud MD berbicara tentang status Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapresnya Prabowo, berbicara tentang bansos dan tentang usaha pembungkaman sivitas akademika kampus yang ada di Indonesia. Kasus Gibran secara hukum tertulis itu sudah selesai, bahwa dia sah menjadi calon. Tapi karena di atasnya ada moral dan etika, maka ada hukumannya dua. Pelanggaran etiknya itu dikenakan kepada oknum. Misalnya ketua MK yang sudah diberhentikan itu karena jelas-jelas dia terbukti melakukan pelanggaran berat di dalam bidang etika sehingga diberhentikan. Tapi ini pendaftarannya karena menurut hukum ininya begini: putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah diputuskan diketok dengan palu yang sah itu berlaku sejak tanggal ditetapkan. Sama kalau begitu, putusan bahwa Gibran boleh itu berlaku sejak ditetapkan, bahwa kemudian KPU terlambat memproses perubahan peraturan pelaksananya itu dianggap sebagai pelanggaran etika oleh DKPP. Nah saudara, DKPP itu hukumannya, sanksinya sanksi administratif, bisa diberhentikan ketua KPU-nya, seperti halnya bisa dihentikan ketua MK-nya. Tapi saudara, karena etika ini berkaitan dengan moral, maka sebenarnya hukuman moral, pengucilan sosial, dan cibiran masyarakat akan terus terjadi kepada orang-orang. Oke lah, hukum formal tidak mencakup. Tapi kalau setiap orang mengatakan, ini anak haram konstitusi, itu kan hukuman sosial di tengah masyarakat. Hukuman moral juga, Anda tidak sah gitu, Anda karena pertolongan uncle paman, karena Anda ini merekayasa hukum. Itu adalah cibiran masyarakat yang tidak akan pernah terhapuskan selama hidup. Saudara sekalian, saya dapat laporan ada semacam operasi untuk menekan rektor-rektor lain yang belum menyatakan sikap dan akan membuat deklarasi untuk kebaikan bangsa, untuk membangun demokrasi yang bermartabat. Sesudah UGM itu muncul, lalu bermunculan jadwal, tetapi bersamaan dengan itu juga muncul sebuah operasi yang mendekati rektor-rektor yang belum mengemukakan pendapatnya, belum berkumpul untuk deklarasi. Mereka ini diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda. Sikap yang berbeda didatangi mereka untuk menyatakan bahwa Presiden Jokowi baik, pemilu baik, penanganan COVID terbaik. Ya, bansos itu sebenarnya harus diantar oleh lurah-lurah kepala desa, ya, yang membagi itu dengan catatan, bukan dibagi di pinggir jalan. Orang dikumpulkan ke lapangan lalu dibagi satu-satu tanpa catatan. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Harus jelas siapa yang berhak. Penduduknya di mana? Kartu penduduknya nomor berapa? Itu harus jelas. Nggak bisa dipikir orang lewat kok lalu dikasih, orang lewat dikasih. Itu orang yang lewat naik sepeda motor itu tidak perlu bansos. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.